Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ella Purjita Melina. Saya dari kelas 10 PH2, nomor absen 26. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang jalur rempah prakolonialisme dan jejak-jejak Nusantara sebagai poros maritim dunia. Prolog. Nenek moyang bangsa Indonesia sejak 4.500 tahun lalu meninggalkan warisan tak ternilai, yaitu jalur rempah. Nusantara sendiri menjadi titik nol dari semua tata niaga rempah dunia, mulai dari pala, cengkeh, dan cendana di bagian timur hingga lada, merica, kemenyan, dan kapur barus di belahan barat. A. Gambaran umum tentang jalur rempah. Jalur rempah atau Spits Routes adalah jaringan perdagangan rempah yang menghubungkan dunia barat dan timur dengan rute utama dari Nusantara ke Asia, Afrika, hingga Eropa, menempuh lebih dari 15.000 km. Rempah-rempah seperti pala, lada, kayu manis, dan cengkeh menjadi komoditas utama jalur ini, merupakan jalur perdagangan tertua. Sudah ada sejak 4.500 tahun yang lalu, bahkan sebelum jalur sutra. Bukti sejarah menunjukkan bahwa nenek moyang Nusantara juga membawa rempah ke Asia Tenggara, termasuk Champa atau Vietnam dan Kamboja. B. Jalur rempah pada masa praaksara. Pertama, ada bukti arkeologis. Nenek moyang Indonesia telah berlayar sejak 4.500 sampai 5.000 tahun lalu menggunakan perahu layar. Dibuktikan dari temuan arkeologis di Kalimantan dan Maluku. Lukisan di Pulau Kisar menunjukkan interaksi budaya dan perdagangan termasuk dengan Vietnam. Bukti lain di Mesir dan Mesopotamia juga menunjukkan perdagangan rempah zaman kuno, seperti cengkeh yang ditemukan di situs kuno Suriah. Bukti tertulis menunjukkan rempah-rempah telah diperdagangkan sejak zaman kuno. Lada hitam ditemukan di makam Ramses II sebagai bahan pengawet mumi, diduga dibawa oleh pelaut Nusantara. Manik-manik kaca dan gerabah dari India juga ditemukan di berbagai situs di Indonesia, seperti Sumatera, Bali, dan Jawa, menunjukkan perdagangan aktif dengan Asia Selatan, Tiongkok sejak 6000 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Kedua, ada bukti tulis. Sejak abad ke-5 sebelum Masehi, perdagangan antara Romawi, Persia, India, dan Tiongkok berkembang tetapi belum melibatkan Nusantara. Pada abad ke-3 sebelum Masehi, kitab India menyebut Jawa sebagai asal rempah-rempah. India awalnya mencari emas, dan menyadari kekayaan rempah Nusantara seperti lada, cengkeh, pala, dan kayu cendana. Kontak dagang dengan India semakin erat, dan pada abad pertama Masehi, rempah Nusantara mulai membanjiri pasar Romawi, terutama selama era Pax Romana 27 sebelum Masehi sampai 180 Masehi yang meningkatkan permintaan rempah-rempah pada abad kedua Masehi. Tiongkok mulai menjalin hubungan dagang dengan Nusantara yang tercatat dalam berita tentang utusan dari Raja Bima. Rempah-rempah Nusantara seperti cengkeh dari Maluku menjadi komoditas penting dan disebut dalam sumber Tiongkok dan India. Pada abad keempat, catatan perjalanan dari biksu Pahasien menyebutkan Jawa sebagai wilayah yang dikunjungi. Perdagangan rempah juga melibatkan Romawi dan Mesir, dengan pelaut India sebagai perantara utama. Bagian C. Jalur rempah pada masa Hindu-Buddha. Pada periode kerajaan Hindu-Buddha, di Jawa, jalur rempah semakin berkembang pesat. Sumber-sumber arkeologis ataupun tulisan menemukan jalur rempah. Ada 4 kerajaan kuno di Nusantara, yaitu Sriwijaya, Mataram kuno, Singasari, dan Majapahit. Bukti kejayaannya berasal dari prasasti, catatan Tiongkok, Arab, dan laporan pendeta seperti Tesing 671 Masehi. Faktor kerajaan Sriwijaya menurut arkeologi Nini Susanti meliputi: pertama, letak strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik dengan angin musim yang mendukung pelayaran. Pertama, ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga ke-15 Masehi adalah kerajaan maritim yang berperan penting dalam jalur rempah. Sriwijaya menguasai pelayaran dan perdagangan di wilayah Nusantara, India, Tiongkok, Arab, dan Persia. 2. Kekayaan rempah-rempah seperti lada, kayu manis, cengkeh, dan pala yang menjadi komoditas utama perdagangan. 3. Hubungan dagang luas dengan India, Arab, dan Tiongkok. Sriwijaya menguasai Selat Malaka sejak 685 Masehi yang menjadi jalur perdagangan utama. Hukum paksaan menimbun barang, mewajibkan kapal dagang singgah dan membayar cukai. Armada laut yang kuat juga menjaga keamanan dan kepentingan perdagangan kerajaan. Catatan dari Zaurugua abad ke-13 menyebutkan komoditas perdagangan Sriwijaya seperti kayu gaharu, sutra, porselen, dan emas yang ditukar dengan barang dari India dan Tiongkok.
Hubungan dengan kerajaan Kolamandia atau India sempat memburuk pada abad ke-11 karena konflik pajak. Sriwijaya juga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha, menarik banyak biksu dari India dan Tiongkok, termasuk Tesing, yang belajar di sana sebelum ke Nalanda. Kedua, ada Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno abad ke-7 hingga 10 Masehi adalah salah satu kerajaan di Nusantara yang berperan dalam jalur rempah. Bukti utama peran ini terdapat pada relief Candi Borobudur, dibangun 770 sampai 825 Masehi. Pada masa dinasti Sailendra yang menggambarkan kapal-kapal kuno Nusantara. Fakta penting mengenai Mataram kuno. Yang pertama, relief Borobudur menggambarkan kapal layar yang mirip dengan kapal-kapal dagang yang berlayar hingga Madagaskar dan Afrika Selatan. Ini menunjukkan adanya hubungan maritim yang luas. 2. Keanekaragaman hayati Nusantara. Sekitar 11% dari total spesies tumbuhan dunia menyediakan banyak rempah seperti cengkeh dan kayu manis yang diekspor ke berbagai wilayah. 3. Jalur perdagangan. Kemungkinan mencangkup rute dari Nusantara ke Afrika melalui Maladewa dan Madagaskar, dikenal sebagai Cinnamon Road atau rute kayu manis. Pemerintahan Mataram kuno berada di bawah dinasti Sailendra dan Sanjaya, dengan pengaruh Hindu-Buddha yang kuat. Kerajaan ini memainkan peran dalam perdagangan lintas samudra, sebelum akhirnya mengalami kemunduran dan perpindahan ke Jawa Timur. Ketiga, ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari mencapai kejayaan di bawah ketatanegaraan 1268 sampai 1292, menguasai wilayah Nusantara dan jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Visi politiknya Cakrawala Mandala Dwipantara, bertujuan menyatukan Nusantara. Singasari menjalin perdagangan dengan dinasti Yuan 1271 sampai 1368, mengekspor beras, emas, dan rempah-rempah, serta mengimpor sutra dari Perselen dari Tiongkok. Perdagangan berlangsung melalui pelabuhan di Tuban, Gresik, dan Sedayu. Hubungan dagang ditemukan dari kapal kargo Tiongkok yang tenggelam pada 1271 Masehi di pantai Hozu, mengangkut barang-barang medis seperti lada, kacang, areca, dan kayu gaharu. Keempat, ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit 1263 sampai 1527 menjadi puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk 1350 dengan Mahapati Gajah Mada yang bertekad menyatukan Nusantara melalui Sumpah Palapa. Majapahit menguasai perdagangan rempah dan jalur laut strategis. Majapahit memiliki angkatan laut kuat dan banyak pelabuhan dagang, seperti Surabaya, Gresik, Tuban, dan Bali. Hubungan perdagangan internasional terjalin dengan Tiongkok, India, Persia, dan Arab. Ekspedisi Cheng Ho 1405 sampai 1433 menunjukkan pengaruh Majapahit yang masih kuat meskipun mulai melemah. Runtuhnya Majapahit disebabkan oleh konflik internal dan persaingan dengan Kesultanan Demak. Warisan Majapahit tetap berpengaruh dalam budaya, sistem pemerintahan, dan perdagangan di Nusantara. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai jalur rempah prakolonialisme dan jejak Nusantara sebagai poros maritim dunia. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.